Hai para subscribers Arvesa Studio, saya Leona. Kami dari Arvesa Studio ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk para subscribers dengan cara bagi-bagi hadiah. Ada uang tunai, ada vouchers, dan banyak lagi. Jadi, buat para subscribers, tambahin like and comment di unggahan-unggahan kami dan dapatkan hadiahnya. Jadi kalau sampai Indonesia ini nanti sungguh-sungguh bisa terbelah, sungguh-sungguh ada terjadi satu benturan, itu kesalahannya karena orang baik, orang yang mengerti persoalan-persoalan diam, iya. Di situ harus perbedaan itu harus diterima karena memang kodrat manusia itu adalah berbeda-beda. Kemudian saling toleransi. Action. Sahabat-sahabat masyarakat Surakarta, masyarakat Indonesia yang terkasih, jumpa kembali dengan obrolan wedangan kami yang terus-menerus akan kami luncurkan untuk harapan kami bisa menjadi obrolan kita bersama. Dan kali ini kami mendapat tamu yang cukup istimewa juga. Beliau Pak Abil, saya bilang Mas Abil. Iya. Beliau ini ketua Pornas Bhinneka Tunggal Ika se-Solo Raya. Pornasi Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika se-Solo Raya. Banyak kegiatan yang sudah dilakukan, terutama kegiatan yang menyangkut bagaimana membangun toleransi di antara umat beragama, membangun toleransi di antara perbedaan-perbedaan ras, suku, toleransi antara yang kaya dan miskin, dan lain sebagainya. Banyak yang dilakukan oleh Pornas Bhinneka Tunggal Ika Solo Raya maupun Solo. Kali ini kami tetap beliau tersarawuh di wedangan ini. Selamat siang Mas Abil. Selamat siang Pak. Nah, jadi saya pertama ingin bertanya tentang Pornas Bhinneka Tunggal Ika dulu. Nah, Iya. sebenarnya Pornas Bhinneka Tunggal Ika itu dibangun di kota Solo dan se-Solo Raya. Itu sebenarnya tujuannya pertamanya apa? Tujuan utamanya apa? Ya. Terima kasih. Jadi sebelumnya Pornas itu kan forum nasional. Ya. Jadi sebenarnya di seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia, minimal kota-kota besar itu ada. Ada. Lah, terus kita bagian Solo Raya, dan tujuannya itu adalah menyamakan persepsi tentang visi dan misinya untuk suatu gagasan bersamaan, adanya kebersamaan, adanya toleransi, kemudian dan lain-lain sebagainya lah. Jadi untuk Solo kita yang pimpin, kemudian ada Solo Raya, terus kemudian yang sudah itu kegiatannya itu antara lain waktu sembako, mungkin sembako ya, awal-awal pandemi, terus kemarin ada seminar dengan Polda tentang Pancasila, dan sebelumnya ada Hari Sumpah Pemuda. Hampir tiap event kita adakan kegiatan. Untuk kegiatannya tujuannya antara untuk menanamkan rasa pengetahuan kepada masyarakat agar pertama bahwa bangsa ini adalah plural, harus bersatu,
bukan cuma perbedaan, tapi tetap kita satu juga. Ya judulnya juga Bhinneka Tunggal Ika, jadi betul. Betul. Harus berbeda-beda, walaupun berbeda kita tetap satu juga. Sementara itu Gini Mas, ini kan zamannya zaman yang sudah sangat berubah ya. Iya. Zaman medsos itu kecepatan informasi luar biasa, sehingga kalau Ormas tidak berbenah diri, barangkali karena saya melihat begini, ini entah betul entah tidak Mas, ini penglihatan secara kasar, itu ada namanya politik identitas, dan semakin hari nampaknya akan semakin menguat. Semakin menguat atau semakin melemah Mas, kalau menurut panjenengan? Ya, memang politik identitas itu ada ya, cuman kemudian mereka itu tetap yang sudah berpolitik identitas sudah baca atau mana kelompok ini, apapun juga mereka tetap tidak bisa menghilangkan dari politik identitas itu. Saya kira kita sendiri aja yang lebih menguatkan diri untuk melawan politik identitas itu, karena sebenarnya yang bermain di politik identitas itu sebenarnya relatif kecil. Katakanlah terbelah kelompok identitas dan kelompok nasionalis ya. Itu sebenarnya kelompok yang identitas itu jumlahnya kecil, nggak seberapa, tapi sebenarnya tapi mereka berkuar terus, mereka berteriak terus, sehingga kesannya memanas-manasi. Dan sebaliknya yang kita yang politik nasionalis itu cenderung diam, ya akhirnya yang berteriak terus itu ya seolah-olah ya besar. Jadi sebenarnya kita kalau ada kesalahan, kejadian fatal misalnya Jakarta atau kasus-kasus yang lain, sebenarnya ada juga di situ, ada juga kesalahan kita kaum yang non politik identitas itu cenderung diam. Nah gini Mas, itu persoalannya kan sebetulnya terletak di situ. Mereka kecil tapi terus-menerus berteriak dan terus-menerus melakukan secara sistematis, melakukan menambah jumlah, mempengaruhi masyarakat secara agak masif Mas. Dari ranah pendidikan, dari ranah organisasi, ormas dan lain sebagainya, semua sampai dengan mahasiswa loh Mas, dimasuki loh Mas. Jadi saya kira kita juga perlu berbenah itu Mas. Perlu berbenah bagaimana kita bisa juga bersuara. Gini katanya, jadi kalau sampai Indonesia ini nanti sungguh-sungguh bisa terbelah, sungguh-sungguh ada terjadi satu benturan, itu kesalahannya karena orang baik, orang yang mengerti persoalan-persoalan diam, dia tidak berkata-kata. Kalau orang baik diam dan orang yang tidak baik atau yang jahat selalu berkata-kata, nanti yang jahat ini bisa dianggap yang benar Mas, dan akan semakin banyak jumlahnya. Itu loh Mas. Jadi apa gerakan-gerakan yang sebaiknya dilakukan oleh Ormas Bhinneka Tunggal Ika maupun oleh masyarakat secara luas Mas, monggo. Ya, memang kadang-kadang keburukan yang terorganisir itu lebih baik, lebih mengerikan daripada kebaikan yang tidak terorganisir. Nah, betul. Jadi masalahnya itu benar-benar tersistematis. Memang ada benarnya juga sampai tersistematis masuk ke ranah-ranah, semua ranah, hampir semua ranah mereka masuk. Nah, cuman kalau menurut
Ormas ya kita sebagai ormas bisa memberikan penguatan kepada masyarakat untuk tetap bahwa ini loh, bahwa negara ini Indonesia terdiri dari beberapa pulau dan beberapa agama. Ya. Ya. Di situ harus perbedaan itu harus diterima karena memang kodrat manusia itu adalah berbeda-beda. Kemudian saling toleransi itu yang bisa kita sampaikan ke masyarakat, ya sekedar penguatan aja, penguatan bagi mereka yang ya untuk lebih sampai itu juga untuk lebih menambah pengetahuan dan kesadaran mereka. Jadi semacam melakukan pendidikan politik kewarganegaraan ya sebetulnya Mas ya. Iya. Politik kewarganegaraan agar gini loh, yang namanya politik identitas itu adalah mengatasnamakan identitas tertentu untuk meraih kekuasaan loh sebetulnya Mas. Nah, ini bukan politik kekuasaan. Nah, ya makanya itu. Politik kebangsaan. Ya. Politik kebangsaan. Ya. Kalau politik kekuasaan itu kan untuk bercita-cita memang harus menguasai politik. Misalnya partai politik itulah. Ya. Tapi kalau ini politik kebangsaan yang ormas kan gitu. Ormas kan semua memang politik kebangsaan. Politik kebangsaan ya. Jadi tidak apa pautnya dengan kekuasaan, iya. Kekuasaan. Bahwa politik kebangsaan bahwa sebenarnya kita semua adalah sama gitu. Ya. Politik kebangsaan itu berbeda dengan politik kekuasaan. Jadi saya kira apa yang dilakukan Fornas yang saya juga sudah melihat sendiri, mendengar sendiri itu sebetulnya menurut saya sudah sangat bagus dengan misalnya dundum sembako, lalu ketika Natal jogo-jogo gereja, lalu melakukan semacam saresan kecil, seminar kecil untuk penguatan bangsaan, toleransi dan lain sebagainya, saling menghormati meskipun kita berbeda dan lain sebagainya. Itu sebetulnya sudah sangat bagus sebetulnya. Iya, jadi di sini kenyataan bangsa Indonesia adalah bermacam-macam, berbeda. Itu Indonesia 270 jiwa, terdiri dari 300 etnis, 1.340 suku bangsa, terdiri dengan 718 wakil 718. Bahasa agama besar 6, kemudian agama dan aliran kepercayaan 6. Jadi dengan kompleksnya permasalahan bangsa Indonesia, kalau umpama bandingkan dengan Afghanistan hanya sekitar 36 juta. 36 juta. Cuman dengan ada 7 suku besar. Betul. 7 suku besar dominasi satu agama. Ya. Itu aja sempat geger. Ya. Sampai geger dadal duel. Kemudian Arab itu ada sekitar 300 juta, satu agama, tapi fisik mereka sama. Saat mereka merdeka, bentrok, tumpah darah, dan negara-negara terbagi. Kemudian ada juga itu Korea 75 juta. Pernah terbagi, bukan pernah, dan sekarang juga terbagi ya. Sama-sama Koreanya. Ya, itu Indonesia juga dengan kondisi yang sebagian banyak dan
multi etnis, multi agama, agama, multi bahasa, multi itu yang, berpulau-pulau. Iya, itu yang memang rawan. Jadi itulah kita pengennya tetap walaupun beda-beda tetap kita satu dalam rangkaian Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Jadi saya sangat gembira ada orang-orang seperti Mas Abil ini yang terus bergerak meskipun secara pelan-pelan tapi terus bergerak. Iya. Tidak pernah berhenti bergerak untuk selalu menyamakan persepsi, menyatakan bahwa kita itu berbeda-beda tapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia, bahasa Indonesia, tumpah darah Indonesia. Iya. Dan itu tetap menjadi satu, dan dengan dasar yang sudah sangat kuat sebetulnya yang namanya Pancasila. Itu sangat kuat, dan itu sudah tidak boleh goyah-goyah lagi. Itu saya sudah melihat sebetulnya gerakan-gerakan dari Mas Abil itu. Saya sudah melihat, dan itu sangat, menurut saya sangat bagus, sangat bagus untuk terus-menerus disuarakan dan dilakukan, Mas. Dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak tentunya. Bekerja sama dengan berbagai pihak, dengan berbagai lintas agama, lintas ras dan suku dan lain sebagainya. Tidak orang seri-seri gini, haula bibi wong untuk kokah banget. Ini udah sereo gini, pas apa itu namanya hari besar Cina itu apa itu? Imlek itu beden, udah sering karena gitu. Itu bagaimana meminimalisir semacam itu menjadi tindakan-tindakan real yang harus kita lakukan, Mas, sebetulnya. Iya, bersama. Sebenarnya kemarin ketika Sumpah Muda nggak jauh kemarin kita juga ada dialog untuk gimana juga kita satu nusa, satu bangsa itu juga perlu. Jadi terus kemarinnya lagi kita ada seminar tentang Pancasila. Terus kemudian ada lagi itu untuk yang lokal, untuk yang katakanlah kasus Solo semacam kalau Lebaran Imlek sebegitu meriah dan Habib sebegitu ya apa ya, paling-paling ya kita hanya bisa menyemangati kalau toh mereka itu bersaing yang sehat-sehat saja gitu. Ya, betul. Ya. Saya pikir gitu, Mas. Dan toh semua itu persaingan kamu sudah maksimal atau belum? Kalau dari Imlek itu kayaknya sangat maksimal sekali. Iya. Coba aja, itu berapa juta? Banyak dari jumlah yang itu aja udah sekian. Iya. Itu, dan itu juga tentunya juga hasil kerjasama. Ya, betul. Dan sejauh mana usaha mereka? Dan itu cukup menggembirakan bagi masyarakat juga. Iya, dan masyarakat bersuka cita. Yang juga nggak bisa kita mungkiri. Ya, ternyata masyarakat juga enjoy saja gitu. Ya, makanya. Nah, seperti itu. Kadang-kadang kita perlu penyadaran untuk diri sendiri. Iya, memang semula harus dimulai dari dirinya sendiri. Jadi bagaimana kita berpikir untuk melihat kebaikan orang lain, dan bagaimana kita berpikir untuk melihat kekurangan diri kita sendiri, sehingga kita memang harus selalu menghormati orang lain. Kita lihat sisi baiknya saja lah. Terus-menerus kita melihat sisi baiknya. Kalau semua orang melakukan itu dari setiap pribadi, saya pikir selesai persoalan-persoalan itu, Mas. Tapi ternyata memang tidak bisa begitu, tidak semudah itu, Mas. Tidak semudah itu karena banyak provokasi yang sebetulnya itu menyesatkan kita, Mas.
yang jelas dari segi usaha aja. Dari usaha kita samping itu tadi dari usaha masing-masing kita kita sudah sampai semaksimal sampai sejauh mana usaha kita sehingga nek delok tangga sebelah usaha kayak gitu itu tentu dengan koordinasi yang bagus. Ya, Nah, betul. Ya. Ya. Kalau kita melihat diri kita sendiri, walaupun prasarana semua sudah, ya. tapi yang bisa kerjasama seperti itu sehingga betul. kesadaran untuk menyumbang, kesadaran untuk itu udah lain. Jadi ya harus tahu diri, tahu diri dan menerima itu dengan ikhlas, dengan baik, menghargai juga. Ya. Kalau mau persaingan, tanggoku duwe pit motor anyar. Padha kerjane opo? Nah, biasanya kita juga harus kerja serius untuk bisa dapat mobil. Ya, betul. Mungkin foto-foto kerja kerasnya ning kene royal kono ora, kono nabung, kono hemat misalnya. Sehingga dia bisa membeli motor, kita enggak. Itu kan kita harus selalu mawas diri, introspeksi terhadap dirinya sendiri dan sebetulnya kan itu. Yang sebenarnya Ariskan itu kan provokator. Nah itu. Ya provokator yang bikin kisruh suasana. Sebenarnya kalau kita lihat juga masyarakat sudah jalan seperti ini udah bisa menerima. Sudah bisa menerima. Kan tapi kemudian provokator itu yang apa ya? Ngopong. Iya. Jadi saya kira itu Mas, sudah sangat banyak yang disampaikan Mas Abil. Intinya bahwa Fornas Bhinneka Tunggal Ika tetap akan terus bekerja, akan terus bergerak karena ini sukarelawan semua, tanpa melihat penghasilan dan lain sebagainya. Itu kan sukarelawan semua. Itu malah do tombok gitu. Jadi saya kira itu sesuatu yang wajib diacungi jempol. Kalau semua rumah bisa berbuat seperti Fornas Bhinneka Tunggal Ika, saya pikir suara itu akan semakin banyak, suara-suara kebaikan itu akan semakin banyak, suara-suara yang membangun saling menghargai itu akan semakin banyak. Itu akan membangun Indonesia menjadi lebih kuat. Bhinneka Tunggal Ika sungguh-sungguh bisa menjadi satu, karena perbedaan itu adalah kodrat. Itu sudah Indonesia nya beda-beda, bedanya luar biasa banyaknya. Untuk mengakhiri pembicaraan kita Mas, saya minta Mas Abil membuat closing statement, dengan bisa ngendiko kalian masyarakat secara luas untuk bisa berbuat apa dan sebaiknya bagaimana. Monggo kami persilakan. Pada dasarnya Fornas Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah organisasi terbuka dan siapa saja bisa bergabung, kemudian dan enggak mandang jabatan, ada Kristen, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha. Silakan bergabung dengan Fornas Bhinneka dan kita akan menanamkan kesadaran bersama tentang radikalisme, tentang perbedaan agama, tentang kerukunan dan lain-lainnya, untuk kebaikan bersama. Saya kira itu. Oke, terima kasih Mas Abil. Kita sudah memahami Fornas Bhinneka Tunggal Ika. Semoga ini menginspirasi ormas-ormas lain bisa berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Fornas Bhinneka Tunggal Ika Solo dan Solo Raya, supaya semua bisa bersuara, semua bisa bertindak
baik secara pribadi-pribadi maupun secara organisasi. Jadi ormas-ormas bisa berbuat semacam itu. Harapan kami obrolan singkat ini bisa memberikan pencerahan dan bisa memberikan dorongan kepada berbagai pihak untuk berbuat sesuatu bagi kemajuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira cukup sekian. Terima kasih sekali Pak Abel. Sama-sama. Sampai ketemu di episode berikutnya.